Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita sudah sampai pertengahan minggu lagi, Rabu 24 Juni 2026. Saya terus berdoa ke saudara tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dan kita masih terus belajar dalam renungan malam yang saya buat ini, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang kokoh dan berdiri teguh dan tidak goyah dalam hidup kita. Kita tahu dalam hidup ini banyak tantangan, tapi kalau kita mengerti siapa kita dan bagaimana kita harus berdiri di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang kokoh di dalam Tuhan. Hari ini kita belajar dengan judul berdiri teguh dalam berjaga-jaga. Artinya sebagai anak-anak Tuhan kita mesti hidup dalam alertness, harus hidup dalam kewaspadaan, berpikir bahwa Yesus akan datang hari ini sehingga kita tetap siap sedia menyambut kedatangannya. Kita akan membaca mengenai peringatan ini dalam Matius pasal 26 ayat 41. Di sana dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, tentunya ayat ini adalah peringatan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya di Taman Getsemani agar mereka tetap berdoa dan berjaga-jaga. Tetapi toh mereka gagal dan akhirnya mereka jatuh dan tertidur, saudara. Sehingga saat mereka menghadapi penyaliban ini, banyak murid-murid yang kecewa, takut, dan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan Yesus. Karena itulah Tuhan Yesus mengingatkan mereka untuk tetap berdiri teguh dan berjaga-jaga sehingga mereka tidak jatuh dalam pencobaan. Saudara, kita tahu dalam dunia ini kita berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan, yaitu iblis dan roh-roh jahatnya. Iblis bisa menggocok kita, mengganggu kita, bahkan bisa menjatuhkan kita. Karena itulah kita harus hidup dalam kewaspadaan. Petrus mengingatkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara dan saya harus hidup dalam kewaspadaan sehingga iblis tidak dapat menjatuhkan kita. Saudara, iblis itu bekerja 24 jam. Dia memang tidak maha tahu, tidak maha kuasa, tapi dia sudah hidup lebih lama dari kita. Dia sudah ada sejak penciptaan. Ia tahu kelemahan manusia, ia tahu berbagai macam trik-trik yang harus ia lakukan sehingga manusia itu bisa jatuh, gagal, dan akhirnya berdosa, dan yang buruknya nanti bisa meninggalkan Tuhan. Karena itu saudara dan saya harus terus hidup dalam kewaspadaan dan selalu berjaga-jaga. Ada begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang mengingatkan kita mengenai hal ini. Tuhan Yesus juga mengingatkan dalam Markus 13 ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Maksudnya waktu kedatangan Tuhan Yesus. Kita tahu makin hari makin dekat. Karena itu kita harus terus berjaga-jaga. Mari giat terus dalam pekerjaan Tuhan, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin melayani, rajin ibadah, sehingga kita tetap hidup dalam kewaspadaan. Efesus 6 ayat 18 berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara, ini adalah bagian yang Tuhan mau kita semua untuk lakukan sebagai anak-anaknya, yaitu hidup dalam kewaspadaan, hidup dalam berjaga-jaga, dan hidup terus memuliakan Tuhan, sehingga kita siap sedia kapan saja Tuhan panggil pulang kita, kapan saja Tuhan datang, kita siap
menjadi pribadi yang waspada senantiasa. Saudara, biarlah kita terus berdiri teguh dalam hal ini dan jangan pernah lupa untuk selalu stand firm in the Lord. Berjaga-jaga dan waspada senantiasa. Puji Tuhan, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.